Perkenalkan, nama saya Sri Purwani, Prodi Teknik Informatika 2017, STMIK Rosma Karawang. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi. Menurut Suherman, filosofi Lean merupakan upaya untuk meminimaliskan risiko dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Inovasi sendiri merupakan proses atau produk baru yang dikembangkan dan memberikan nilai bagi penggunanya. Kemampuan inovasi berhubungan erat dengan kreativitas. Jika kreativitas berbicara tentang state of mind, inovasi berbicara tentang how to atau cara merealisasikannya. Inovasi terbagi menjadi tiga, yaitu small, repetitive, dan custom. Inovasi small merupakan inovasi yang berorientasi pada pengembangan proses penunjang penciptaan produk. Inovasi repetitif merupakan inovasi yang ditunjukkan pada peningkatan kualitas atau nilai produk yang telah ada. Sedangkan untuk inovasi custom merupakan inovasi produk yang benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Value Proposition Design atau VPD merupakan pemetaan masalah, harapan, dan solusi antar dua perspektif, yaitu inovator dan segmen yang dituju. VPD dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu product map dan customer map. Product map digunakan untuk memetakan tiga aspek utama terkait dengan rancangan produk, baik produk barang maupun jasa, yaitu deskripsi produk serta value yang ditawarkan, bagaimana produk ini bisa mengatasi masalah konsumen, serta keuntungan yang didapat konsumen saat menggunakan produk tersebut. Produk map merupakan hipotesis yang nantinya akan divalidasi dengan customer map. Yang kedua merupakan customer map. Customer map digunakan untuk memetakan tiga aspek utama terkait dengan perilaku konsumen, yaitu deskripsi area pekerjaan atau aktivitas konsumen yang akan kita garap, seperti konsumen makanan, membeli barang, belajar mandiri, dan sebagainya. Kemudian, gambaran permasalahan konsumen selama ini terkait aktivitas yang kita tentukan, serta harapan solutif yang di benak konsumen atas masalah tersebut. Minimum viable product merupakan alat utama yang digunakan perusahaan untuk memberikan solusi dan kebutuhan konsumen. Jadi, minimum viable product bukanlah produk yang belum jadi, melainkan produk jadi fungsional dengan fitur minimal dan dapat dikembangkan sesuai dengan feedback dari konsumen. Standar minimal MVP ada tiga. Yang pertama, produk harus berfokus pada satu fungsi utama yang menjadi solusi bagi kebutuhan konsumen. Yang kedua, tampilan harus mudah digunakan dan dimengerti konsumen. Utamakan kegunaan dan bukan keindahan. Yang ketiga adalah teknikal, harus berfungsi dan bisa diandalkan. Langkah-langkah yang untuk memperoleh MVP yang baik adalah pertama, mencari tahu masalah yang ingin dipecahkan dan untuk siapa langkah awal dalam membuat minimum viable product atau MVP adalah dengan mengevaluasi ide bisnis kita. Ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang kedua, menganalisa kompetitor. Yang ketiga, menentukan alur pengguna. Menentukan alur pengguna akan memberikan bagaimana user menggunakan produk kita. Untuk membuat alur pengguna, kita harus fokus pada tahapan dasar dari penggunaan produk kita. Yang keempat adalah membuat daftar fitur dan prioritasnya. Langkah-langkah untuk membuat prioritas dari setiap fitur, yang pertama adalah tentukan apakah aktivitas yang paling penting yang kita ingin pengguna lakukan. Ini akan menjadi fitur utama dari produk. Yang kedua, fitur lain apakah yang ini ditawarkan ke pengguna. Yang ketiga, mengkategorikan semua fitur lainnya sebagai harus dimiliki, baik jika dimiliki, tidak terlalu penting. Ketika semua fitur penting dalam produk telah ditentukan, MVP siap dibuat. Ketika MVP telah dibuat, diperlukan beberapa langkah validasi meliputi pertama, validasi internal. Biasanya dilakukan oleh tim inovator atau orang dalam untuk melihat kelayakan MVP. Yang kedua adalah validasi eksternal. Validasi yang dilakukan pada segmen yang dituju untuk mendapat feedback sebagai bahan perbaikan. Terus menerus atau iterasi. Proses validasi eksternal dapat dilakukan dengan survei lapangan,
forum group discussion atau mengikuti kompetisi. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.